Kumpulan khotbah lama, selamat datang di saluran kami. Di channel ini, kami akan memperkenalkan Anda, khotbah-khotbah lama dan bermakna dari para pendeta dan pembicara terkemuka. Ini adalah pelajaran abadi yang tidak lekang oleh waktu dan menginspirasi hidup kita. Kumpulan khotbah lama ini dibawakan oleh Pendeta Yohan. Judul khotbah, Pemulihan. Khotbah lama ini diabadikan pada hari Rabu, tanggal 18 Juni tahun 2003. Khotbah ini sudah berumur 20 tahun namun firman Tuhan selalu baru dan tidak ada yang usang. Ayat nats khotbah diambil dari Ayub pasal 42, ayat 1-6. Pemulihan selalu mungkin, ini menunjukkan kepada kita bahwa pemulihan selalu mungkin, bahkan dalam situasi yang paling sulit. Tuhan selalu ada untuk kita. Ayub tidak pernah meninggalkan Tuhan, bahkan ketika dia menderita, bahwa Tuhan selalu ada untuk kita, bahkan ketika kita merasa sendirian. Tuhan mengampuni kita, apabila kita bertobat kepada Tuhan, bahwa Tuhan selalu siap mengampuni dan memulihkan keadaan kita seperti kisah Ayub. Akhir kata, jangan lupa channel kami, like dan subscribe dan bagikan video ini kepada mereka yang Anda cintai. Mari bersama-sama tumbuh dalam iman dan menjadi berkat orang di sekitar kita. Tuhan memberkati. Production 2023. Haleluya. Saudara diberkati Tuhan malam ini, amin. Saudara siap dijamah oleh Tuhan malam ini, amin. Saudara siap dipulihkan oleh Tuhan malam ini, amin. Haleluya. Yang di atas siap dijamah Tuhan, amin. Siap dipulihkan, amin. Haleluya. Saudara, Tuhan menyatakan kepada saya, malam ini adalah malam pemulihan, saudara. Amin. Malam pemulihan, tangkap dengan iman, malam pemulihan, katakan bersama, 1, 2, 3, malam pemulihan. Kali lagi, 1, 2, 3, malam pemulihan. Amin, saudara. Ya, kita semua perlu dipulihkan, dan kita semua rindu dipulihkan. Bukan hanya yang sakit dipulihkan, saudara. Bukan hanya yang ada masalah ekonomi dipulihkan, ya, saudara. Kadang-kadang rutinitas, pergumulan hidup sehari-hari itu bisa merampas keceriaan dalam ibadah kita, keceriaan, sukacita, saudara, ya, dalam pelayanan kita, saudara. Ya, mungkin masih jadi sengger, tapi sudah sulit untuk tersenyum, ya. Mungkin masih main musik, wah biasanya wah ceria, menyala-nyala bersinar. Ya, mungkin bisa jadi sudah mulai redup, redup, saudara, ya. Cahayanya sudah mulai redup, sukacitanya sudah mulai redup, saudara. Bisa saja itu terjadi, tidak terasa, saudara. Ya, tidak terasa masih main musik, mungkin masih nabuh drum, ya. Tapi keceriaannya sudah luntur, saudara. Nah, Tuhan juga mau pulihkan kita semua malam ini, amin. Amin, saudara. Haleluya. Siapa siap dipulihkan? Angkat tangan. Yang siap dipulihkan. Haleluya. Sekali lagi beri tepuk tangan. Kemuliaan bagi nama Tuhan. Haleluya. Oh, haleluya. Tolong, saudara, sebelum kita dipulihkan, ya, yang mengalami pemulihan, tengok kanan kiri, ajak dia tersenyum sebentar. Nah, iya, cis gitu, saudara, ya. Senyum yang manis, cis, ya. Haleluya. Orang kalau suka tersenyum itu awal pemulihan, saudara. Ya, puji Tuhan. Mari kita melihat bagaimana kita boleh mengalami pemulihan dari kitab Ayub, saudara. Malam ini kita mau melihat dari kitab Ayub, pasal yang terakhir, pasal 42. Haleluya. Ya, Ayub pasal 42. Kita akan baca ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6. Kata pemulihan, saudara, ini berasal dari kata yang sangat, artinya sangat luar biasa. Dalam bahasa asli, kata pemulihan ditulis dengan istilah apokatestemai, ya, apokatestemai atau apokatastasis, yang artinya itu rebuild atau recondition, ya, dipulihkan, saudara, dibangun kembali, direbuild kembali, yang rusak, yang hancur, dipulihkan kembali, direbuild, direstorasi, dipulihkan kembali, ya, dibangun kembali, saudara.
itu ya, di recondition kembali. Kalau mobil mesinnya sudah mulai rusak, aus saudara ya, mungkin sudah mulai koklok sehernya, itu di-rebuild saudara ya, di-rebuild kembali, di-recondition kembali. Kalau saudara suka mobil tua, mobil antik, mungkin sudah mulai keropos-keropos ya, catnya sudah pudar, sudah luntur, itu diperbaiki kembali, dicat kembali, bersinar-sinar, berkilau-kilauan, menjadi baru lagi. Itu yang Allah mau kerjakan, memulihkan hidup saudara dan saya. Amin ya. Apokatestemai dan apokatastasis boleh terjadi. Mari kita baca ya, Ayub 42 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6. Tolong kita baca dengan keras, semua buka suara saudara ya. Imani saat saudara mengucapkan kata-kata saudara, saudara menabur benih di hati saudara. Benih firman yang saudara ucapkan itu seperti ditabur di hati saudara. Dan firman Tuhan bilang, firman Allah, benih yang ditabur tidak pernah sia-sia. Amin ya. Baca dengan keras 6 ayat bersama-sama dari Ayub pasal 42. Perikopnya, Ayub mencabut perkataannya dan menyesalkan diri. Ayat 1 bersama-sama, 1, 2, 3. Maka jawab Ayub kepada Tuhan, aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Firmanmu, siapakah dia yang menyelubungi keputusan tanpa pengetahuan? Itulah sebabnya tanpa pengertian aku telah bercerita tentang hal-hal yang sangat ajaib bagiku dan tidak ku ketahui. Firmanmu, dengarlah, maka akulah yang akan berfirman. Aku akan menanyai engkau supaya engkau memberitahu aku. Hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau, tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Oleh sebab itu aku mencabut perkataanku, dan dengan menyesal aku duduk dalam debu dan abu. Amin ya. Tuhan memberkati firman-Nya. Bapak Ibu, kita tahu Ayub adalah salah satu orang yang mengalami pemulihan yang begitu hebat saudara ya. Pemulihan apokatesteme tadi, di samping rebuild, recondition, restorasi ya, reinstitution, memulihkan pada institusi yang semula, dia juga dinyatakan oleh firman Tuhan, pemulihan itu terjadi 2 kali ganda saudara ya. 2 kali ganda, apa yang hilang dikembalikan 2 kali ganda kepada Ayub. Harta benda yang hilang dikembalikan 2 kali ganda, anak-anak dikembalikan luar biasa saudara, hidupnya dipulihkan luar biasa. Dan saya percaya apapun yang pernah hilang dalam hidup kita itu akan dipulihkan oleh kuasa Tuhan. Amin, haleluya ya saudara. Mari kita lihat beberapa hal yang akan membuka pintu pemulihan, membuka jalan pemulihan boleh terjadi di dalam kehidupan kita saudara. Apa yang harus kita lakukan dan apa yang harus kita persiapkan untuk membuka jalan pemulihan terjadi? Malam ini saudara, saya akan menekankan 4 hal untuk kita mengalami pemulihan yang daripada Tuhan ya. Dan hal yang pertama, kalau kita baca tadi perikop ini, Ayub mengalami pemulihan saudara karena dia ada personal encounter saudara ya, pengalaman pribadi, personal encounter, perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Dia tidak sekedar datang ke gereja, dia tidak sekedar ikut persekutuan doa, dia tidak saja rajin dalam pelayanan, tapi ketika ada pergumulan, dia mencari wajah Tuhan, dia bergaul karib dengan Tuhan ya. Dia merindukan hadirat Tuhan, dia merindukan perjumpaan pribadi dengan Allah, dan itu yang dia saksikan dalam ayat yang kelima. Ayat yang kelima tadi kita baca, dulu hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau, tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Aku melihat engkau sekarang Tuhan ya, aku sekarang melihat engkau, aku sekarang memandang engkau secara pribadi, bukan hanya dari kata orang, tapi mataku sendiri langsung melihat engkau Tuhan. Artinya apa saudara? Ayub mengalami
perjumpaan pribadi. Ayub mengalami pengalaman pribadi. Ayub mengalami personal encounter dengan Tuhan, saudara. Dan itu yang akan membuka jalan pemulihan dalam hidup kita. Saudara, kenapa kadang-kadang Allah izinkan masalah, Allah izinkan persoalan, Allah izinkan penderitaan, bahkan Allah izinkan sesuatu yang kita hargai, sesuatu yang kita sayangi, sesuatu yang kita pegangi, itu lepas dari kita atau diambil dari kita. Mengapa, saudara? Kalau ada satu tujuan yang indah adalah supaya ada pengalaman pribadi, ya. Banyak hamba-hamba Tuhan berkata, jangan jadi Kristen KTP, saudara-saudara, ya. Jangan jadi Kristen KTP. Ya. KTP itu apa, saudara? KTP itu Kristen tanpa pengalaman, ya. Kristen tanpa pertobatan, saudara. Kristen tanpa perubahan, saudara. Kristen tanpa pemulihan, saudara. Ya, itu KTP, saudara. Dan saya percaya malam ini Allah mau nyatakan kepada kita supaya kita jadi orang-orang Kristen yang mengalami pengalaman dengan Tuhan. Amin. Yang mengalami perjumpaan dengan Tuhan, yang mengalami pemulihan dengan Tuhan, yang mengalami perubahan dengan Tuhan, yang mengalami pembaruan dengan Tuhan. Ya, saudara. Dan ketika seseorang mengalami perjumpaan, mengalami pertemuan dengan Tuhan, mempunyai pengalaman dengan Tuhan, sesuatu terjadi dalam hidupnya. Seperti Ayub, sesuatu terjadi dengan hidupnya. Ya, ketika Abraham berjumpa dengan Tuhan, sesuatu terjadi, saudara. Ya, sesuatu terjadi luar biasa sehingga dia menjadi bapak orang percaya, saudara. Ketika Ishak mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan, sesuatu terjadi, saudara. Ishak itu anak dari Abraham. Dia mewarisi janji berkat Abraham, saudara. Tapi kalau saudara baca di dalam kitab Kejadian, pernah satu saat Ishak itu hampir kelaparan, saudara. Makan saja sulit, saudara. Makan saja susah, saudara. Ya, tapi ketika dia berjumpa dengan Tuhan, dia menabur, dia mengerti rencana Allah dalam hidupnya. Dikatakan dia menabur di tanah paceklik. Dia menabur di tanah kering, dia menabur di tanah gersang, dia menabur di tanah di mana tanaman lain tidak tumbuh, saudara. Tapi ketika dia berjumpa dengan Allah, ya Allah memberkati tanah kering menjadi tanah subur, saudara. Amin. Allah memberkati kegagalan menjadi keberhasilan. Amin. Allah memberkati kemiskinan menjadi kekayaan, saudara. Amin. Sehingga dikatakan orang ini menjadi kaya, kian lama kian bertambah kaya, sehingga akhirnya orang ini menjadi orang yang sangat kaya raya. Karena perubahan terjadi ketika seseorang berjumpa dengan Tuhan, saudara. Amin. Yakub juga, saudara. Yakub artinya penipu, ya. Ya, ini walaupun Yakub nama yang terkenal dan banyak dipakai oleh anak-anak Tuhan, tapi sebenarnya artinya kurang baik, saudara. Karena Yakub artinya penipu, saudara. Ya, maaf ya yang namanya Pak Yakub atau Saudara Yakub, ya, maafkan ya. Dan karena itu dia perlu ada pengalaman dengan Tuhan. Dan ketika dia bergumul berjumpa dengan Tuhan, Allah bilang, namamu tidak lagi Yakub karena engkau penipu, namamu Israel yang artinya pemenang. Ketika seorang berjumpa dengan Tuhan, hidupnya diubahkan dari seorang penipu menjadi seorang pemenang, saudara. Amin. Ya, jadi something happen, ada sesuatu yang terjadi ketika seseorang mengalami perjumpaan pribadi, mengalami pengalaman pribadi, ya, having personal encounter dengan Tuhan, saudara. Saya ingin menyaksikan seorang hamba Tuhan dari Skotlandia yang banyak tahun yang lalu pernah diutus Tuhan melayani di dekat kota Sydney di Australia, kota Newton, saudara. Ya. Ini kota pertambangan, kota yang tidak terlalu besar. Jemaatnya juga tidak terlalu banyak. Hamba Tuhan ini namanya John Alexander Dowie, saudara. Satu kali terjadi wabah yang begitu mengerikan di jemaatnya. Sehingga tiap hari pasti ada orang yang meninggal dunia terkena wabah itu, saudara. Tiap hari. Dan dalam waktu 1 bulan wabah itu menyerang. Dia kehilangan 40 orang anggota jemaatnya, saudara. Berarti apa? Tiap hari dia mengadakan upacara pemakaman. Bukan hanya 1, kalau 40 berarti
kadang-kadang satu hari ada 2 orang yang dia harus makamkan, saudara, karena penyakit itu begitu jahat. Pagi sakit, sore mati, sore sakit, paginya mati, siang sakit, malamnya mati, malam sakit, besoknya mati, saudara. Ya, jadi pekerjaannya tiap hari mengubur orang mati. Ya, hari ini Senin, selamat di dalam Yesus. Selasa, rumahku ada di dalam surga. Rebu, dalam rumah Bapakku banyaklah tempat. Kamis, dia telah pulang ke surga. Jumat, kita bertemu Waduh. Kalau pendeta tiap hari mengubur orang mati, saudara, habis jemaatnya, saudara, entek, saudara. Ya, beberapa bulan kosong, saudara. Apalagi pagi sakit, sore mati, sore sakit, besoknya mati, saudara. Kan dia bergumul, saudara. Ketika satu kali dia menguburkan jemaatnya yang ke-40 yang meninggal dunia, dia tidak pulang. Orang sudah meninggalkan kuburan itu, dia tidak pulang. Dia berdiri di situ dengan skop di tangannya, di atas kuburan itu. Dan dia bergumul dengan Tuhan, Tuhan, ini tidak boleh berlanjut, Tuhan. Kalau terus tiap hari aku menguburkan orang mati, habis jemaatku, Tuhan. Dan kemuliaan Allah tidak dinyatakan. Tuhan, saya bergumul, ini kuburan terakhir, pemakaman terakhir. Dan saya akan berdoa, berpuasa, mencari wajah Tuhan untuk menutup liang kubur ini sebagai liang kubur yang terakhir. Dan dia pulang, saudara. Hari itu dia tidak makan, dia tidak keluar kamar. Malamnya dia sembahyang semalam suntuk. Besoknya dia doa, dia puasa sampai dia berjumpa dengan Tuhan dan mendapat jawaban Allah. Dan Allah berkata kepadanya, tengking itu penyakit, hentikan itu penyakit, wabah itu akan berhenti kalau engkau patahkan dalam nama Yesus. Begitu mendapat suara Tuhan, wah, dia mantap, saudara. Dia keluar, beberapa hari itu dia keluar dari kamarnya, dia cari siapa yang sakit. Dia diundang, ada seorang ibu yang sedang sakit kritis, saudara. Dokter ada di situ. Dokter keluar dari kamar, dia tanya bagaimana, Dok, keadaan pasien ini. Dokternya berkata, ya ini sudah kehendak Tuhan. Ya, terimalah dengan lapang dada, ini sudah kehendak Tuhan. Dan ketika itu ada satu kemarahan ilahi, saudara. Ya, divine anger, satu kemarahan ilahi yang meluap di dalam dada hamba Tuhan ini, saudara. Dan dia dengan keras menegur dokter ini dan berkata, ini wabah penyakit kematian seperti ini terus menerus tidak pernah menjadi kehendak Allah. Pak dokter, ini wabah penyakit kematian tidak pernah menjadi kehendak Allah. Itu dia ucapkan. Dia langsung masuk dengan divine anger, dengan kemarahan ilahi, kemarahan kudus, saudara. Dia masuk dan dia melihat ibu ini sudah megap-megap, ibu ini sudah kritis, dan dia berkata, dalam nama Yesus, penyakit, lepaskan tanganmu dari ibu ini, lepaskan cengkeramanmu dari ibu ini. Engkau tidak berhak untuk mengambil nyawa ibu. Aku perintahkan dalam nama Yesus, lepaskan cengkeramanmu, lepaskan ikatanmu, lepaskan belenggu kematian daripadanya. Pergi sekarang, keluar dalam nama Yesus. Dan dengan otoritas Allah, saudara, saat itu juga itu wabah penyakit meninggalkan ibu itu. Saat itu juga ibu itu dipulihkan. Saat itu juga ibu itu sembuh, saudara. Dia bangun, Bu, dari tempat tidurmu. Tuhan menjamah engkau, Tuhan memulihkan engkau. Dan dia keluar, saudara. Tadinya sudah lemah, sudah tidak berdaya, sudah tidak bisa berbuat apa-apa. Dia keluar, saudara. Dan ketika dia keluar, semua orang terkejut, semua orang heran. Apa yang telah terjadi dalam diri ibu ini? Dan ketika ibu keluar, dia tanya, mana anak perempuanku, mana anak perempuanku, mana anak perempuanku. Ternyata anaknya juga di kamar sebelah sedang kritis, saudara. Pendeta Dowi masuk, saudara, ke kamar itu dan melihat gadis ini sedang sekarat, saudara. Dalam satu rumah ada 2 orang yang sedang sekarat. Dan dia menengking
virus yang sama, penyakit yang sama, wabah yang sama, dalam nama Yesus, lepaskan cengkramanmu dari anak remaja ini, dari anak gadis ini. Engkau keluar, lepaskan dalam nama Yesus. Stop dalam nama Yesus cengkramanmu. Dan saat itu juga gadis ini disembuhkan oleh Tuhan. Saat itu juga penyakit hilang. Saat itu juga kuasa wabah dipatahkan, saudara. Dan sejak saat itu tidak pernah lagi, ya, artinya secara wajar tidak pernah lagi dia menguburkan jemaat yang mati karena penyakit itu, saudara. Allah memulihkan dengan dahsyat, Allah memulihkan dengan luar biasa. Dan saya percaya Tuhan Yesus yang bekerja pada zaman John Alexander Dowie adalah Tuhan Yesus yang sama, yang ada di tengah-tengah kita, yang sanggup menyembuhkan saudara, yang sanggup menyembuhkan saya, yang sanggup menyembuhkan penyakit kita semua. Haleluya. Ketika seseorang bergumul dengan Tuhan, saudara, ya, sesuatu terjadi, perubahan terjadi, mujizat terjadi, pertolongan terjadi, jalan keluar terjadi, pemulihan terjadi. Amin, saudara. Ya, saudara, ya, kadang-kadang Tuhan pulihkan dengan cara yang hebat, tapi kadang-kadang Tuhan pulihkan dengan cara yang sederhana, saudara. Beberapa bulan yang lalu saya tiba-tiba diserang penyakit kaki. Kaki saya itu begitu sakit untuk jalan. Gereja di lantai 2 tidak ada lift, saudara. Itu kalau sudah naik tangga itu sengsara, saudara. Jalan saja napak sakit, apalagi naik tangga, saudara. Napak saja jalan itu kaki sakitnya luar biasa. Ya, orang bilang, oh Pak Yohan kena asam urat, oh Pak Yohan salah urat, oh Pak Yohan kesleo, oh Pak Yohan tulangnya retak, oh Pak Yohan keropos tulang, macam-macam, saudara. Macam-macam. Ya, ada jemaat yang ahli pijet, saya dipijet, saudara. Habis dipijet malah jalannya tambah sakit, saudara. Tapi karena jemaat yang mijet, kalau ditanya gimana Pak Yohan, ya puji Tuhan, mosok tambah loro, nanti kecewa. Ya, kecewa, saudara. Ya, wah, ada yang ngasih obat ini saya minum tidak ada hasilnya, ngasih obat itu saya minum tidak ada hasilnya. Nah, seringkali dalam keadaan yang demikian, ketika usaha manusia buntu, ketika rasanya obat tidak lagi berguna, ketika nasihat manusia sepertinya tidak ada hasilnya, sebetulnya itu satu pertanda kita perlu mencari wajah Tuhan. Kita perlu bergumul, masuk dalam personal encounter seperti tadi, saudara. Dan saya duduk diam di kaki Tuhan. Tuhan, kalau kaki saya sakit seperti ini, saya tidak bisa leluasa melayani Tuhan. Masa saya khotbah di mimbar, waduh, obah saja tidak bisa, naik tangga, turun tangga tidak bisa, bagaimana Tuhan? Dan ketika saya ambil waktu untuk doa, puasa, duduk diam di kaki Tuhan, ternyata Tuhan menyembuhkan saya dengan cara yang sangat-sangat sederhana. Ketika saya berdoa, Tuhan ingatkan, mungkin sudah 10 tahun lebih dulu waktu saya sering pelayanan di Surabaya, di sana ada seorang ibu yang usianya sudah 75 tahun, tapi kondisinya sehat, fit, saudara. Ini ibu pendoa yang luar biasa, saudara. Ya, pendoa yang luar biasa di salah satu gereja di Surabaya. Badannya segar, wajahnya berseri-seri. Wah, saya kira orang susah kalau ketemu ibu ini, saudara. Langsung kena pancaran sukacitanya. Itu susah, sudah lari terbirit-birit, saudara. Kalau ketemu ibu itu rasanya hidup itu jadi happy, saudara, karena dia hidup dekat dengan Allah, memancarkan aura Tuhan yang luar biasa, hadirat Tuhan yang luar biasa. Satu kali dia pernah ngomong, itu sudah 10 tahun atau mungkin sudah 15 tahun yang lalu, dia ngomong kepada saya, Pak Yohan, mau tahu kenapa tante ini fit, kenapa tante ini sehat? Tante tiap hari minum cuka apel 1 sendok, Pak. Minum cuka apel 1 sendok, makanya sehat sampai sekarang. Wah, lah tiba-tiba itu saya tidak pernah ingat lagi tante ini. Tiba-tiba waktu saya doa, Tuhan ingatkan kata-kata itu, seperti saya diberi penglihatan melihat tante ini kembali ngomong, Pak Yohan tahu mengapa tante ini sehat. Minum cuka apel 1 sendok 1 hari. Minum cuka apel 1 sendok 1 hari. Minum cuka apel 1 sendok 1 hari. Tiba-tiba itu kalimat itu yang sudah terjadi puluhan tahun yang lalu menjadi rema, saudara. Menjadi rema. Roh Kudus ngomong, minum cuka apel. Minum cuka apel.
Saudara tahu besok paginya, saya tahu ini jawaban dari Allah. Saya pergi ke toko minum beli cuka apel. Itu satu botol kira-kira 450 cc, 5.000 perak saudara harganya. Murah sekali. Saya minum saudara. Hari pertama, hari kedua, hari ketiga. Cuma 1 sendok sehari. Hari ketiga, hari keempat, itu penyakit hilang semuanya sampai sekarang tidak pernah kambuh. Bukan karena cuka apel, karena tangan Tuhan menjamah orang-orang yang berharap kepadanya. Haleluya, beri kemuliaan bagi nama Tuhan, saudara. Ya, itu pergumulan pribadi, personal encounter, saudara. Saat saudara mendapat rema yang daripada Allah, saudara, itu perkara sederhana, ya, perkara sederhana dipakai Tuhan. Saya sehat, saya kuat. Ya, itu apakah itu asam urat, apakah itu salah urat, apakah itu urat-urat yang lain, hilang semua, saudara. Sejak saat itu tidak pernah kembali. Kaki saya kuat, kaki saya sehat. Bahkan bulan lalu ada pemeriksaan tulang, saudara. Ya, wah, diperiksa, ayo Pak Yohan, periksa ya. Pemeriksaan tulang, yang periksa kaget, saudara. Karena tulang saya itu ada skalanya, ya. Itu waktu ditimbang kuat lebih dari rata-rata. Tulangnya bukan cuma tidak keropos, tapi dia bilang, waduh hebat ini tulangnya Pak Yohan, kuat lebih dari rata-rata. Amin. Karena Tuhan Yesus dahsyat dan luar biasa. Beri kemuliaan bagi nama Tuhan kita Yesus Kristus. Ya, oh, banyak orang bilang keropos tulang tidak bisa disembuhkan, tapi kalau Tuhan jamah, keropos tulang bisa disembuhkan oleh Tuhan, saudara. Amin. Tidak ada penyakit yang mustahil. Amin. Percaya, beri tepuk tangan bagi hormat kemuliaan nama Tuhan. Ya, jadi saudara, pertama kalau akan saudara rindukan pemulihan, cari wajah Tuhan. Ya, alami personal encounter, perjumpaan pribadi. Nanti Tuhan buka perkara-perkara yang heran dalam hidup saudara. Yang kedua, saudara, apa ya jalan yang akan membuka pintu bagi kita untuk mengalami pemulihan? Hal yang kedua, di sini mari kita belajar untuk mencabut kata-kata yang akhirnya kita sesali, saudara. Untuk mencabut kata-kata yang tidak berkenan kepada Tuhan. Ya, baca ayat 6 dalam ini apa? Ayub pasal 42 ayat yang ke-6. Aku duduk dalam debu dan abu. Ya, saudara, Ayub dikatakan dengan menyesal dia mencabut kata-kata yang pernah dia ucapkan. Memang saudara, kalau orang sedang susah, kadang-kadang bisa keluar kata-kata yang akhirnya dia sesali. Kata-kata yang tidak benar, kata-kata yang tidak bijaksana, saudara. Seperti Ayub, contohnya apa? Coba kita lihat satu contoh. Banyak hal, banyak kata-kata yang Ayub ucapkan tidak baik, saudara. Tapi coba satu ayat saja, Ayub pasal 10 ayat 1. Baca Ayub pasal 10 ayat 1. Ya, ini kata-kata yang diucapkan oleh Ayub, saudara. Yang akhirnya dia menyesal, dia cabut, saudara, karena ini kata-kata yang tidak bijak, kata-kata yang tidak benar, ya. Ayub pasal 10 ayat 1. Baca bersama saya. 1, 2, 3. Aku telah apa? Bosan hidup. Aku hendak apa? Melampiaskan keluhanku, dan aku hendak apa? Berbicara dalam apa? Kepahitan jiwaku, saudara. Ya, hatinya sedang pahit, jiwanya sedang pahit. Dia mengeluh di hadapan Tuhan. Dia berkata, Tuhan, aku bosan hidup, Tuhan. Aku bosan hidup, Tuhan. Aku bosan hidup. Hatiku pahit, Tuhan. Hidupku pahit, Tuhan. Mengeluh. Kenapa? Tuhan kok izinkan aku mengalami seperti ini? Oh, saudara, ya, ini sangat mudah terjadi. Apalagi dalam penderitaan Ayub yang begitu hebat, saudara. Hati pahit, ya. Mungkin waktu yang lalu saya sampaikan di sini, ada dua hal yang bisa terjadi kalau kesulitan, masalah, persoalan sedang kita alami. Yaitu yang pertama, we are getting better, or we are getting bitter, saudara. Ya, getting better itu artinya lebih baik, rohani kita lebih baik, pengenalan kita, pengalaman kita dengan Tuhan lebih baik. Atau getting bitter, bitter itu pahit, saudara, lebih pahit, bitter and bitter, tambah pahit, tambah pahit, tambah pahit. Di sini Ayub getting bitter, saudara, tidak getting better waktu itu, tidak menjadi lebih baik dengan kesulitan dan
penderitaannya, tapi getting bitter and bitter and bitter, pahit tambah pahit tambah pahit. Dan dalam kepahitan itu dia bilang, aku bosan hidup Tuhan, aku mau mati saja Tuhan. Ya, dan kata-kata yang seperti itu harus kita cabut, saudara. Harus kita cabut. Ya, harus kita cabut, saudara. Pernah kami mendoakan seorang ibu yang sakit tumor dan harus dioperasi, saudara. Sakit tumor, waktu itu difoto, ronsen yang pertama positif tumor, foto yang kedua ronsen lagi positif dan tambah besar, itu tumor tumbuh, saudara. Dan ketika akan dioperasi, dia minta didoakan. Dan ketika kami doa, kami masuk ke kamarnya, saudara, tiba-tiba di kamar itu kami rasakan bumi bergoncang. Ini kamar bisa muter, saudara, muter, sampai akhirnya salah satu tim kami tidak tahan, dia keluar dari kamar. Saya tanya, kenapa kok keluar? Tidak tahan Pak. Kenapa? Ini kamar muter Pak, muter. Kami semua mau dijadikan pusing, muter-muter tidak karuan. Kami tahu ada sesuatu yang tidak beres di kamar itu, saudara. Lalu kami minta hikmat Tuhan, dan Tuhan kasih rema. Kamar itu kamar yang tidak happy. Ya, tidak happy karena apa? Di kamar itu ini suami istri sering cekcok, sering bertengkar, saudara. Dan ketika suami istri bertengkar di kamar itu, ada dua kata yang sering mereka ucapkan. Yang pertama, ketika bertengkar istrinya sering berkata, cerai saja, cerai saja, cerai, sudah kita tidak ada kecocokan, cerai saja, cerai saja. Dan itu ditangkap oleh iblis, saudara. Ditangkap oleh iblis. Dan yang kedua, kalau ini percekcokan sudah seru, ya, pertikaian sudah seru, istrinya sering ngomong begini, mati saja sudah, mati saja, aku hidup tidak bahagia, mati saja, aku bosan hidup, mati saja. Dan itu kata-kata ditangkap oleh Tuhan, saudara. Karena tidak lama kemudian, yang pertama dua hal terjadi, suaminya menyeleweng, dia punya wanita lain, wanita simpanan, dan mereka sedang dalam proses akan bercerai. Karena hati istri ini kecewa, suaminya punya simpanan, saudara. Dan yang kedua, tiba-tiba ini istri sakit tumor, saudara. Positif sakit tumor. Dan kami tahu ini penyakit ditaruh oleh iblis karena kata-kata yang salah. Karena dia bilang mati saja, mati saja, mati saja. Iblis tangkap itu kata-kata, saudara. Iblis tangkap. Ya, hati-hati. Tadi sungguh luar biasa kita buat pengakuan iman, saudara. Itu sebabnya, ya, kita buat pengakuan iman. Amsal 14 ayat 26, dalam takut akan Tuhan ada ketentraman yang besar, bahkan ada perlindungan bagi anak-anaknya. Amin, saudara. Kita mengaku dengan mulut, saudara, dalam takut akan Tuhan Yesus ada ketentraman yang besar bagi saya dan keluarga saya. Ya, itu pengakuan, itu dimeteraikan oleh Tuhan dan dilakukan oleh Tuhan. Dalam takut akan Tuhan Yesus ada perlindungan bagi saya dan keluarga saya dan keturunan saya. Kalau pengakuan kita benar, kata-kata kita benar, itu membawa berkat dan pemulihan, saudara. Amin. Tapi kalau kata-kata salah, kata-kata kita tidak benar tadi, mati saja, ditangkap oleh iblis. Dan itu membuka celah untuk iblis taruh tumor di dalam perutnya, saudara. Mari ada satu ayat yang ingin saya baca bersama saudara dalam kitab Amsal pasal 18. Coba kita buka Amsal pasal yang ke-18 ayat 20 dan 21. Saudara, ini kita lihat betapa pentingnya kita menjaga kata-kata kita, ucapan kita. Ya, sangat penting, dampaknya bisa sangat luar biasa, saudara. Amsal pasal 18 sekitar halaman 714 atau 715, kurang lebih di situ. Ya, baca ayat 20 dan 21 bersama-sama. Sudah ketemu? Katakan yes yang sudah ketemu. Sudah ketemu, saudara? Yes. Ayat Amsal 18 ayat 20 21. Baca dengan keras bersama-sama. 1 2 3. Perut orang dikenyangkan oleh apa? Hasil mulutnya. Ia dikenyangkan oleh apa? Hasil bibirnya. Hidup dan mati dikuasai oleh apa? Lidah. Siapa suka menggemakkannya akan apa? Memakan buahnya. Saudara, saudara lapar atau kenyang, itu hasil mulut saudara. Ya, saudara dikenyangkan atau tidak dikenyangkan, itu hasil bibir saudara. Bahkan dikatakan saudara mati atau hidup, itu dikuasai oleh lidah saudara. Ketika omongan kita salah seperti ini ibu tadi, mati saja,
Oh, dia mati sungguhan, saudara. Tumor mulai menyerang dia. Tumor mulai menggerogoti tubuhnya, saudara. Ya, dan kalau itu kata-kata tidak dicabut, dia akan mati sungguhan, saudara. Mati sungguhan, bukan mati mainan, enggak. Ya, mati sungguhan, saudara. Itu tumor sungguhan, saudara. Dan ketika kami tahu demikian, kami adakan pemulihan suami istri. Kami minta suami istri mencabut kata-kata itu, terutama istrinya. Cabut itu. Kata-kata cerai saja cabut dalam nama Tuhan. Kata-kata mati saja, bosan hidup, mati saja, cabut dalam nama Tuhan. Cabut. Dan mereka lakukan dengan sungguh-sungguh. Lakukan, saudara. Dan besoknya mau masuk ruang operasi, difoto dulu 1 kali. Saudara tahu apa yang terjadi ketika difoto? Dan kami masih menyimpan foto ronsennya sampai sekarang, saudara. Foto 1, foto 2, foto 3. Foto 1 ada tumornya, foto kedua lebih besar, foto yang ketiga ketika dicuci itu tumor hilang, saudara. Itu penyakit hilang karena sudah dicabut sampai akar-akarnya oleh Tuhan Yesus kita, Allah yang dahsyat dan luar biasa. Haleluya. Beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Ya. Saudara cabut, saudara. Kalau saudara pernah ngomong yang tidak benar, cabut. Sebab kalau tidak, itu omongan tetap diikat oleh iblis untuk menghancurkan saudara. Salah satu jemaat kami, saudara, punya pengalaman yang cukup mengerikan. Ya, cukup mengerikan. Dia menikah, pengantin baru, saudara. Ya, orang menikah pengantin baru, waduh, bahagianya luar biasa, senangnya luar biasa. Ya, dan itu hari yang sangat bahagia untuk mereka. Pujaan hati, kekasih hati, belahan jiwa dipersatukan oleh Tuhan. Malam itu, saudara, mereka, ya, pengantin baru tentu merindukan malam pertama yang luar biasa, malam pertama yang indah, malam pertama yang tidak akan pernah terlupakan seumur hidup mereka, saudara. Dan betul, saudara, mereka mengalami malam pertama yang tidak pernah terlupakan. Karena apa? Malam pertama itu istrinya masuk ICU, saudara. Jadi itu malam pertama yang tidak pernah terlupakan. Karena malam pertama istrinya nginep di ICU. Dan anehnya, itu terjadi beberapa saat setelah mereka segar, sehat, bugar, menikmati pengantin, perayaan pernikahan sepanjang hari, tidak ada keluhan, tidak ada kelemahan, tidak ada sakit penyakit sama sekali. Sampai tamu-tamu bubar, semuanya sehat, pengantin pria sehat, pengantin wanita sehat, saudara. Tapi ketika mereka sudah mulai pulang, ya, tamu-tamu sudah mulai pulang, mereka sudah mulai masuk ke kamar, tiba-tiba ini istrinya tidak bisa bernapas, saudara. Tidak bisa bernapas. Bingung suaminya, loh, mami kenapa? Mami kenapa? Dia masih pakai celana pendek, baru kaosan, saudara. Dengan celana pendek dan kaosan melihat istrinya tidak bisa bernafas, langsung masuk mobil, langsung dilarikan ke rumah sakit dan langsung dimasukkan ke ICU untuk mendapat oksigen, saudara. Akhirnya apa, saudara? Mereka malam pertama tidak di rumah, tapi di ICU, saudara. Jadi betul-betul unforgettable first night. Malam pertama yang tidak pernah terlupakan sepanjang hidup mereka. Kenapa itu terjadi, saudara? Mereka sembahyang berdoa, Tuhan, kenapa istri saya sakit begitu rupa? Kenapa kami sepanjang hari menerima tamu, merayakan pernikahan, tidak ada masalah, tidak ada persoalan? Kenapa terjadi seperti itu, saudara? Akhirnya ketika dia berdoa, Tuhan katakan, cabut perkataannya. Cabut perkataannya. Cabut perkataannya, itu suara Tuhan kepada suaminya. Suruh dia cabut perkataannya. Lalu dia mulai tanya, Mama pernah ngomong apa yang salah? Ya, Mama pernah ngomong apa yang tidak benar di hadapan Tuhan? Oh, akhirnya dia sembahyang, Tuhan ingatkan, saudara. Waktu dia remaja putri, dia pernah sakit berat. Pernah sakit berat waktu itu. Ya, dan ketika sakit berat itu dia ngomong begini, Tuhan, tolong saya jangan mati dulu, Tuhan. Tolong saya jangan mati dulu. Ya, beri saya kesempatan untuk menikah. Untuk menikah. Kalau sudah menikah, mati ya enggak apa-apa. Itu dia bilang gitu. Tapi sekarang jangan mati dulu, Tuhan. Beri saya menikah dulu. Nanti nek sudah menikah, mati enggak apa-apa. Oh, itu omongan ditangkap oleh iblis, saudara. Itu omongan dipegang oleh iblis, saudara. Ya, memang waktu itu dia sembuh.
Tapi begitu dia menikah, iblis tuntut janji. Kamu pernah ngomong kalau sudah menikah mati tidak apa-apa. Ditangkap oleh iblis, saudara. Tangkap. Dan tiba-tiba dia sesak napas, tidak bisa bernafas tanpa sebab yang jelas. Iblis tuntut janjinya, omongannya dipakai alat untuk menyiksa ibu ini, saudara. Dan ketika itu juga mereka sadar, cabut cabut. Dalam nama Yesus itu kata-kata aku cabut. Karena kata-kata itu tidak aku pahami, tidak aku mengerti. Sekarang aku sesali kata-kata itu. Aku cabut dalam nama Yesus. Dan ketika mereka berdoa mencabut kata-kata itu, saudara, tidak ada 10 menit. Ini oksigen sudah tidak diperlukan lagi. Dia bisa napas dengan lega. Ya, dia bisa bernapas dengan longgar. Seger, saudara. Duduk jalan-jalan di ICU. Bingung, saudara. Loh, Bu, jangan jalan dulu, Bu. Ibu itu sedang dioksigen. Wes ora perlu, Sus. Wes ora usah dioksigen, ora apa-apa. Langsung jalan, saudara. Memang mereka menginap di situ malam itu untuk observasi, tapi besok paginya sudah tidak pernah kambuh lagi. Sampai sekarang tidak pernah sakit sesak napas lagi. Karena kata-kata yang tidak baik itu sudah dicabut di hadapan Tuhan. Amin, saudara. Sudah dicabut, saudara. Jadi hati-hati, hidup dan mati saudara itu dikuasai oleh lidah, saudara. Ya, ketika Ayub berkata, aku bosan hidup, harus dicabut. Kalau tidak, dia mati sungguhan, saudara. Ya, saudara, saya beberapa hari yang lalu servis mobil. Ada seorang rekan, ya, bertahun-tahun, saudara, servis mobil. Ya, hidupnya begitu-begitu aja. Ya, cukup makan, ya, tidak kekurangan, saudara. Lalu saya tanya, gimana kok? Ya, bisnis ini servis mobil, ya ginilah Pak, ya cukuplah untuk cuanja. Dia bilang, ya baiklah untuk cuanja. Pekerjaan gini Pak Yohan bisa untuk cuanja, tapi tidak bisa untuk cuan lui. Dia tanya, loh bedanya apa? Cuanja sama cuan lui. Dia bilang, kalau cuanja itu cuma cukup untuk makan Pak Yohan. Kalau cuan lui itu untungnya besar, bisa ditabung jadi lui katanya. Kalau cuanja tidak lui, kalau cuan lui cepat lui katanya. Lah engkau gimana? Kalau saya cuma cuanja tapi tidak cuan lui, makanya orang soge-soge, saudara. Kerja bertahun-tahun tidak pernah soge, saudara. Cuma cuanja aja, cukup makan, cukup, memang cukup makan ya puji Tuhan, ya tak? Kalau kita cukup makan sudah haleluya. Tapi Roh Kudus waktu ngomong kepada saya, kok cabut kok kata-kata itu. Kalau engkau terus ngomong pekerjaan ini hanya cukup untuk cuanja, nanti 10 tahun lagi tetap cuanja, tidak pernah cuan lui. Tapi saya berkata, coba sekarang katakan. Kalau orang tanya bagaimana, oh cuan lui, tidak hanya cuanja, tapi cuan lui ya. Nah, kalau saudara mulai cuan lui, tiap hari cuan lui, tiap minggu cuan lui, tiap bulan cuan lui, tiap tahun cuan lui, cepat jadi olui, saudara. Amin. Saudara mau olui? Siapa mau olui angkat tangan. Olui tahu banyak duitnya. Haleluya. Yang percaya beri tepuk tangan yang meriah dan terima dengan iman berkat Tuhan dalam hidup saudara. Amin. Coba jabat tangan kanan kiri, katakan, dalam Tuhan sekarang you oluya. Ni oluya. Ni oluya. Ayo coba tangan, ni olui mah. Haleluya. Tepuk tangan untuk Tuhan ya. Haleluya. Haleluya. Ada yang bolui, tolong angkat tangan. Bolui Pak. Oh jangan. Oluya. Haleluya. Dalam Tuhan kita olui, saudara. Amin. Ya, haleluya ya. Itu. Jadi cabut kata-kata. Mungkin waktu saudara doa, Tuhan ingatkan ada kata-kata yang tidak baik, cabut. Kata-kata yang tidak benar, cabut, saudara ya. Yang ketiga, saudara, apa yang akan membuka jalan untuk pemulihan terjadi dalam hidup kita? Mari kita kembali kepada kitab Ayub pasal 42 ayat 10. Kita baca ayat 10. Ayub pasal 42 ayat 10. Ini jalan ketiga untuk membuka pintu pemulihan dikerjakan Tuhan dalam hidup kita. Ayub pasal 42 ayat 10. Baca dengan keras bersama saya Bapak Ibu semua. 1, 2, 3. Lalu Tuhan memulihkan keadaan Ayub kapan? Setelah ia meminta doa untuk sahabat-sahabatnya, dan Tuhan memberikan kepada Ayub apa? 2 kali lipat
dari segala kepunyaannya dahulu. Kapan pemulihan terjadi dalam hidup Ayub? Dikatakan setelah dia berdoa untuk sahabat-sahabatnya. Artinya apa, saudara? Kalau saudara baca dalam pasal-pasal sebelumnya, ya, sahabat-sahabatnya itu ada Elihu dan teman-temannya itu adalah orang-orang yang menyakiti hati Ayub. Orang yang menuduh Ayub pasti dosa, pasti kamu salah, pasti kamu menyimpan sesuatu yang tidak benar di hadapan Tuhan. Sahabat-sahabatnya itu menuding dia. Sahabat-sahabatnya itu bukan menghibur, tapi menyakiti dia, saudara. Sahabat-sahabatnya itu menuduh dia yang tidak-tidak. Oh, hati Ayub terluka, saudara. Oh, kamu pasti dosa. Oh, pasti hidupmu pasti tidak benar. Oh, pasti ada salah kamu. Oh, ada ini dan itu, saudara. Tudingan, tuduhan, ya, hal-hal yang menyakitkan terjadi dalam hidup Ayub. Tapi apa yang Tuhan katakan? Ayub, doa untuk sahabat-sahabat. Kamu doa. Kalau kamu doa, aku pulihkan kamu. Artinya apa? Pengampunan, saudara. Pengampunan. Ayub tidak mungkin bisa berdoa dan memberkati sahabat-sahabatnya kalau dia tidak punya roh mengampuni terhadap orang-orang yang menyakiti dia, orang-orang yang melukai dia, sahabat-sahabatnya yang memfitnah dia, yang mengata-ngatain yang tidak benar, yang mengguncingkan hal-hal yang tidak benar. Dia harus punya roh pengampunan. Doakan dia, berkati dia. Pengampunan, saudara. Kalau tidak bisa, saudara. Kalau orang dilukai, disakiti, untuk mendoakan yang baik, memberkati dia, sulit, saudara. Sulit, betul? Lebih gampang doanya, Tuhan, tutup pintu berkat untuk orang itu, Tuhan. Beri dia pelajaran, Tuhan. Kalau bisa 1 minggu ini dia keserempet becak 3 kali, Tuhan. Itu lebih gampang, saudara. Biar dia tahu rasa, Tuhan. Kalau becak belum mempan, beri dia keserempet angkot, Tuhan. Kalau angkot belum mempan, tabrak dengan truk gandeng, Tuhan. Biar rumongso dia, biar sadar, Tuhan, biar bertobat, Tuhan. Ya, doanya kelihatannya rohani, tapi isinya kejengkelan, kemarahan, kepahitan, ya, supaya orang lain ciloko gitu, saudara. Ya, nah itu tidak akan ada pemulihan, saudara. Memang hati ini luka. Kalau saudara disakiti, ya, saudara diciak, dirugikan, difitnah, ini sakit, saudara. Tapi miliki pengampunan. Kalau saudara mau mengalami pemulihan, miliki pengampunan. Ya, 3 bulan yang lalu saya ada pelayanan, diundang untuk mengadakan kebangunan rohani di beberapa gereja di Australia. Saya pelayanan di daerah Sydney dan sekitarnya selama 2 minggu, saudara, ya, di sana. Berkat Allah dicurahkan luar biasa. Saya mengalami berkat Tuhan yang dahsyat, saudara. Dan salah satu pengalaman yang tidak pernah terlupakan, saya di sana hampir tiap hari diantar dan dijemput oleh seorang bapak namanya Pak Lee, saudara. Pak Lee ini seorang yang sangat cinta Tuhan, sangat aktif, dan dia menyaksikan sesuatu yang tidak akan pernah saya lupakan. Tahun 2000, dia pengusaha roti di kota Sydney, saudara. Dia punya toko roti, dia punya pabrik roti. Tahun 2000 itu tokonya habis, saudara. Perusahaannya bangkrut, saudara. Karena apa? Dia dicak oleh sahabatnya, ya, dia dicak oleh temannya sendiri, saudara. Dan yang lebih menyakitkan lagi, orang itu yang ngejak hartanya, yang menghabiskan semua asetnya adalah orang yang membawa dia kenal Tuhan, saudara. Orang yang menginjili dia sehingga dia bertobat dan kenal Tuhan. Dan ketika bekerja sama, habis, saudara. Pabriknya habis, tokonya habis, dia betul-betul bangkrut, saudara. Dan di saat seperti itu dia berontak, dia protes kepada Tuhan. Tuhan, kenapa orang Kristen kok begitu? Kenapa penginjil kok begitu? Kenapa hamba Tuhan kok begitu? Ya. Dan Tuhan diam, saudara, diam, tidak menjawab. Dia ngomel-ngomel. Ya, ini kalau orang sedang tadi kayak Ayub pahit hati, ya kata-katanya pahit, kata-katanya tidak enak, saudara. Tuhan diam. Tuhan tidak menjawab. Sampai satu kali dia berkata, Tuhan, apa yang harus saya lakukan? Beri saya pertolongan, beri saya pemulihan. Apa yang harus saya lakukan? Tiba-tiba Tuhan ngomong, Li, kamu mau dipulihkan? Ya Tuhan, saya mau dipulihkan. Li, kamu mau dipulihkan? Ya Tuhan, saya mau dipulihkan. Saya mau mengalami pemulihan. Baik Li, kalau kamu mau dipulihkan, bangun, telepon itu, sahabatmu itu.
Katakan 3 hal kepadanya, saudaraku, sahabatku, kekasihku, aku mengampuni kamu. Yang kedua, katakan kepadanya, sahabatku, saudaraku, kekasihku, aku memberkati kamu. Dan yang ketiga, katakan, saudaraku, sahabatku, aku mengasihi kamu, mengampuni kamu, memberkati kamu, mengasihi kamu. Pak Li langsung ngomong, ora iso. Tidak bisa Tuhan. Itu orang sudah menghabiskan hartaku, itu orang sudah ngejek aku. Kalau Tuhan suruh Li kutuki dia, aku iso Tuhan. Kutuki tadi ben kesempet angkot, ben ketabrak sepur, ya toh, ben apalagi bisa. Tapi jangan suruh saya memberkati dia, jangan suruh saya mengasihi dia, jangan suruh saya mengampuni dia. Tuhan ngomong, kalau kamu tidak mau mengampuni dia, kamu tidak akan pernah dipulihkan. Kaget saudara. Oh gitu ya Tuhan, jadi saya mesti mengampuni dia, ya, mengasihi dia, ya, segera. Ya keluar dari kamar, telepon saudara itu, saudaraku, kekasihku, sahabatku, dengan hati sakit saudara, tapi dengan taat pada Tuhan. Dalam nama Yesus aku mengampuni kamu, dalam nama Yesus aku memberkati kamu, dalam nama Tuhan Yesus aku mengasihi kamu saudaraku, ya, dalam nama Tuhan. Tutup telepon. Saudara tahu apa yang terjadi? 2 hal terjadi. Yang pertama, dia rasa kelegaan yang luar biasa dalam hatinya. Rasanya plong saudara, plong. Walaupun tidak makan permen bolong, rasanya plong. Ya, tidak makan permen bolong tapi rasanya plong, lega lah. Ya, plong, bolong, plong, saudara. Dia rasa enteng, itu beban yang menindih perasaannya terangkat semuanya. Itu berkat orang yang mengampuni saudara. Kalau saudara mengampuni, hatimu akan plong saudara. Hatimu akan lega. Amin. Tidak ada beban lagi yang menindih hidupnya. Dan yang kedua, 3 hari kemudian, waktu itu Desember tahun 2000, ya mau Natal, 1 minggu sebelum Natal, ada seorang konglomerat dari Jakarta nelpon dia. Li, gimana pekerjaanmu? Kamu masih bikin roti? Mas, tidak. Ya, kamu masih punya pabrik? Tidak. Li, bisa enggak kamu carikan gandum? Katanya. Loh, saya tidak pernah jual gandum. Kalau kamu mau beli roti, saya bisa carikan. Kamu mau beli kue, saya bisa carikan. Tapi kalau gandum bagaimana? Tolong Li, saya carikan gandum. Saya butuh gandum begitu banyak. Akhirnya dia merasa ini suara Tuhan. Kamu butuh berapa banyak? Tolong, untuk shipment yang pertama saya butuh 150 kontainer gandum. Bayangkan, sekali order 150 kontainer. Bayangkan saudara, kalau coro bodon saja, 1 kontainer dia untung $1.000. Itu sudah kelihatan saudara. Sekali untung $150.000. Itu kalau 1.000, kalau 2.000 berapa? Kalau $3.000 berapa saudara? Dan dia cari saudara gandum. Ya kalau saudara cari gandum di Australia, itu gudangnya saudara. Nggak usah sulit-sulit. Saudara mau cari berapa ratus kontainer gampang di sana saudara. Gitu. Langsung dia cari saudara. Dia kirim 150 kontainer gandum saudara. Dan Pak Li bilang tidak sampai di situ, Tuhan buka jalan Pak Yohan. 3 bulan kemudian saya dapat repeat order. Order yang kedua. Dan ketika order yang kedua saya tanya berapa banyak kamu butuh gandum? Kali ini bukan 150 kontainer tapi 200 kontainer. 200 kontainer sekali kirim ke Indonesia. Dan 3 bulan kemudian datang repeat order berikutnya saudara. Dan kali ini bukan 200 kontainer tapi 300 kontainer saudara. Dan terus tiap 3 bulan 300 kontainer, tiap 3 bulan 300 kontainer. Tidak lama saudara, itu Januari tahun 2001 saya ke Sydney, bulan Maret tahun ini saudara. 2 tahun lebih sedikit Pak Li sudah mengalami pemulihan yang dahsyat. Yang dia terima selama 2 tahun dari Tuhan, itu lebih dari 10 tahun dia kerja di hari-hari yang lampau saudara. Tuhan pulihkan dia dahsyat luar biasa. Sekarang dia jadi miliarder kembali dalam waktu 2 tahun. Pemulihan Allah terjadi luar biasa karena orang yang taat, ada pengampunan, hidupnya akan dipulihkan oleh Tuhan. Malam ini dipulihkan, beri tepuk tangan bagi hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Haleluya. Jangan simpan dendam saudara. Ya, jangan simpan kepahitan. Mungkin saudara pernah terluka, mungkin saudara pernah dicap,
Mungkin ada orang yang pernah buat saudara bangkrut. Malam ini katakan, aku mengampuni kamu, aku mengasihi kamu, dan aku memberkati kamu. Dan saudara akan merasa pemulihan yang daripada Tuhan. Amin. Satu lagi saudara, jalan pemulihan yang terakhir. Ya, haleluya, puji Tuhan. Biasanya jemaat kalau bilang dengar yang terakhir tuh terus makplong gitu. Wah, rasa bolok, wah, puji Tuhan wis terakhir. Haleluya. Ya, yang terakhir saudara. Yang keempat, apa yang akan membuka jalan pemulihan? Kesanggupan saudara. Ya, keyakinan akan kesanggupan. Mari kita baca ayat 2. Ayat 2, Ayub pasal 42 ayat 2. Baca bersama saya. 1, 2, 3. Aku tahu bahwa engkau apa? Sanggup melakukan segala sesuatu dan apa? Tidak ada rencanamu yang gagal. Rencana Allah tidak pernah gagal untuk saudara. Rencana saudara boleh gagal, tapi rencana Allah tidak pernah gagal untuk saudara. Amin. Karena apa? Dia sanggup melakukan segala sesuatu untuk memulihkan saudara dan saya. Amin. Dia sanggup saudara. Dia sanggup. Ya. Artinya apa? Jangan pernah membatasi kuasa Allah untuk memulihkan hidup saudara. Ya. Kami hari-hari ini diteguhkan luar biasa. Beberapa waktu yang lalu pernah saya saksikan, saya mendapat mimpi dari Tuhan. Di belakang rumah saya diberi penglihatan ada pohon kates dengan buahnya besarnya 1 galon aqua, saudara. Ya, 20-an liter ya, galon, saudara. Kates pepaya besarnya segitu, saudara. Banyak, bukan hanya 1. Pohon sebesar ini buahnya banyak, saudara. Wah, gemandul, saudara. Wah, banyak sekali, saudara. Buah kates begitu besar-besar. Dan ketika di tengah jalan iblis menyerang saya dan saya menjadi ragu-ragu, Tuhan berkata, hambaku jangan pernah ragukan kuasa Tuhan. Jangankan 1 galon aqua. Saudara pernah lihat pepaya 1 galon aqua besar? Pernah? Tolong angkat tangan. Saya juga belum. Cuma dalam mimpi saya pernah diberi. Lihat oleh Tuhan, saudara. Tuhan bilang begini, jangankan 1 galon aqua, kalau Tuhan mau, dia bisa buat pohon pepaya besarnya sak drum minyak, saudara. Amin. Amin. Tuhan sanggup, saudara. Tuhan sanggup. Dan hari-hari ini Allah buka jalan luar biasa. Ya, terakhir kami diberkati Tuhan dengan tanah untuk membangun gereja 2000 meter persegi, saudara. Dengan cara yang ajaib. Dan ketika kami doa di tanah itu, saudara, tiba-tiba seorang jemaat berteriak-teriak, Pak Yohan, ada pelangi Pak, ada pelangi, mana? Ada pelangi. Itu Pak, pelangi muter-muter di tempat ini, ada pelangi Pak, ada pelangi. Hanya dia 1 orang yang lihat, yang lain mana ya pelanginya, mana? Orang ketok. Tapi dia bilang, ini loh Pak, lihat Pak, oh ini pelanginya, jalan-jalan di tanah yang akan dibangun gereja. Ya, kami imani, saudara, ada beberapa macam penglihatan Tuhan tunjukkan, tapi salah satunya itu pelangi. Saudara, kami secara manusia dengan mata tidak bisa melihat, cuma kami melihat dengan iman. Tapi Tuhan teguhkan, saudara. Karena apa? Ketika waktu itu di foto, saya mengambil 1 roll foto, saudara. Ketika film itu saya update yang luar biasa. Salah satu dari foto itu memperlihatkan pelangi yang Tuhan tunjukkan di dalam foto itu. Foto itu keluar pelanginya, saudara. Dan Tuhan berkata, aku sudah teguhkan perjanjianku. Jangan pernah membatasi kuasa Allah. Ya, karena apa? Arsiteknya saya suruh bikin gambar gereja, bikinnya luar biasa besarnya, saudara. Luar biasa besarnya. Ya, lebih besar dari gereja yang dulu saya gembalakan. Loh kok besar segini? Dia bilang, Pak Yohan, kalau tanahnya besar, bangun kecil tidak kelihatan. Nanti ya terbanting oleh tanahnya yang besar. Kalau tanahnya besar, bangunnya harus besar. Saya lihat berapa tingginya, 20 meter. Tinggi sekali. Waduh, ini gimana, biayanya berapa? Tapi waktu saya bawa di dalam doa, Tuhan berkata, jangan pernah membatasi kuasa Allah. Ingat hambaku, pohon kates buahnya 1 galon aqua. Kalau belum cukup, 1 drum minyak. Amin, saudara. Itu Tuhan Yesus yang saudara sembah dan yang saya sembah, saudara. Malam ini Allah mau melakukan perkara yang besar di tengah-tengah kita. Amin. Haleluya. Yang percaya beri tepuk tangan bagi hormat dan kemuliaan nama Tuhan, ya. Haleluya.
Mari malam ini malam pemulihan, kita akan nyanyikan pujian ini ya. Dia sanggup, Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Apapun yang menjadi persoalan saudara, penyakit saudara, masalah saudara, pergumulan saudara, visi saudara, impian saudara, cita-cita saudara ya, jangan pernah membatasi kuasa Allah. Karena kita punya Yesus yang sanggup melakukan perkara yang besar. Amin. Haleluya. Dia sanggup menyembuhkan penyakit kita, dia sanggup memulihkan pekerjaan kita, dia sanggup menjamah rumah tangga kita, dia sanggup memulihkan hidup saudara dan saya. Yesus sanggup, dia sanggup melakukan perkara yang besar. Haleluya. Puji Tuhan.